Vania, kau yakin mau bergabung dengan proyek penelitian ini setelah sukarela menjadi subjek eksperimen kriogenik? Mulai saat itu, orang yang bernama Vania Winata bakal menghilang dari dunia ini. Aku yakin. Tujuh hari lagi bakal ada yang menjemputmu. Selama 7 hari ini, kau berpamitanlah dengan orang lain. Ini surat pemberitahuan kematian. 7 hari lagi, orang yang bernama Vania Winata bakal menghilang dari dunia ini. Nggak perlu lagi. Aku sudah nggak punya orang buat berpamitan. Merek pakaian Vania Mode bakal resmi diluncurkan dalam 7 hari. Pemilik merek tersebut adalah Pak Noah Kokasi, CEO grup Flora yang lagi naik daun di industri barang mewah global. Merek ini sudah menjadi sensasi global bahkan sebelum dirilis dengan pemesanan di muka mencapai puluhan juta. Nama Vania Mode ini diambil dari nama istriku. Aku sudah mengejar istriku selama 7 tahun. Setelah bersama, aku melamarnya 50 kali lebih. Dalam 7 hari adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Vania Mode bakal menjadi hadiah ulang tahun pernikahan dariku untuknya, yang diluncurkan di hari ulang tahun pernikahan kami. Pak Noah ini suamimu kan? Dia begitu mencintaimu, apa kau tega buat menghilang? Iya. Dia sangat mencintaiku. Tapi meski dia mencintaiku, itu nggak menghentikan dia diam-diam berselingkuh di belakangku. Di hari aku tahu Noah berselingkuh adalah hari pemakaman ibuku. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Vania, ibumu adalah satu-satunya keluarga yang kau punya di dunia ini. Dia meninggal. Apa Pak Noah gak datang menemanimu? Dia sibuk kerja. Sebentar lagi datang. Berisik banget terus menelpon. Noah lagi temani aku berulang tahun. Kau ada urusan apa? Kau siapa? Aku pacarnya Pak Noah. Angel Leonard. Kau Vania kan? Klub Kingdom nomor 305. Datanglah. Angel, aku mencintaimu. Meski aku gak bisa memberimu pernikahan, tapi aku bersumpah, selama kau bersamaku, maka aku bakal memanjakanmu. Cium, 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 cium. This night seems to last forever. Am I meant to be in the dark? Kau gak punya mata ya? Itu kue buatan tangan, seharga 1 miliar. Kalau rusak, kau sanggup ganti rugi. Setelah 7 hari, aku bakal mengadakan ulang tahun pernikahan. Aku dan istriku di lantai atas, aula perjamuan di kota Jagun. Aku mengundang kalian untuk menyaksikan percintaan kami. Vania, kau sudah pulang? Semalam aku lagi menyiapkan gaun pesta buat acara ulang tahun pernikahan kita. Makanya terlambat pulang. Kau lihatlah, suka nggak? Ini rancanganku sendiri, nggak ada duanya. Istriku,
Selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga. Menyiapkan gaun pesta untukku atau lagi sibuk dirancangnya Angel? Kau sudah siapkan hadiah buatku. Sebagai balasannya, ini hadiah dariku buatmu. 7 hari lagi berbuka. Anggap saja kejutan buatmu. Baiklah. Buka di hari ulang tahun pernikahan, baru lebih bermakna. Istriku, kita sudah menikah hampir 3 tahun. Aku mencintaimu selamanya. Mungkin cuma kematian yang bisa memisahkan kita. Kalau kematian bisa memisahkan kita, semoga 7 hari lagi kau yang mendapatkan surat kematianku bisa menerima perpisahan kita yang disebabkan maut. It's over. 이제 더는 자라나려 하지 않아. Fania, beneran sudah yakin mau jadi subjek eksperimen kriogenik? Eksperimen kriogenik itu proyek penelitian ibuku sebelum sakit. Aku mau selesaikan keinginan dia. Desi, kau satu-satunya teman yang bisa aku percayai. Jangan beritahu orang lain, ya? Sudah dulu ya. Istriku? Kau setiap hari Minggu bakal kasih aku bunga matahari. Kau sudah bertahan berapa lama melakukan kebiasaan ini? Sejak kau bersedia menjadi pacarku sampai sekarang, sudah 5 tahun. 내 몸은 세상 이토록 찬란한 것을 Mulai hari ini, aku berjanji menjadi pacarmu. Aku bakal mencintaimu seperti kau mencintaiku. Jika suatu hari kau mencintai orang lain, aku bakal meninggalkanmu tanpa ragu. Bunga matahari adalah bunga kesukaanmu. Makna bunga ini, pengajaran penuh semangat dan kesetiaan. Fania, aku gak bakal jatuh cinta sama orang lain. Juga gak bakal kasih kau kesempatan tinggalin aku. Sejak hari itu, aku bakal kasih kau bunga matahari di setiap hari Minggu. Aku berhasil mendapatkanmu. Fania, sudah 5 tahun. Perasaanku gak pernah berubah. Bukalah. Cincin berlian ini dinamakan cinta sejati. Istriku, di hari pesta ulang tahun pernikahan kita, kau pakailah cincin ini dan hadir bersamaku ya. Kau juga memberikan cincin ini kepada Angel. Noah, kenapa cinta sejatimu bisa dibagi buat 2 orang? Kau masih ingat dulu waktu aku terima pernyataan cintamu, aku bilang padamu, kalau suatu hari kau jatuh cinta sama orang lain, aku bakal meninggalkanmu tanpa ragu. Fania, kau ini kenapa? Gak kenapa-napa, mendadak teringat saja. Fania, aku gak bakal jatuh cinta sama orang lain. Gak bakal kasih kau alasan meninggalkan aku.
Telepon dari pekerja. Halo. Feels like I'm Baiklah. down in my Fania. Ada sedikit masalah sama acara peluncuran merek nanti. Aku harus ke sana dulu. Baiklah. won't you wake me up? Caught in a bad dream. Nyonya Vania, cantik banget. Dari potongan hingga pengerjaan gaun ini, perancang kami menghabiskan waktu 1 tahun penuh. Pak Noah sendiri yang memasangkan sebanyak 121.314 berlian pada gaun itu. Melambangkan bersama selamanya. Romantis banget. Vania, kau beruntung banget. Ujung gaunnya agak menyeret lantai. Bisa gampang terinjak. Revisilah lagi. Pastikan 5 hari lagi, Vania bisa muncul dengan sempurna. Di pesta ulang tahun pernikahan. Baiklah Pak Noah. Nyonya Vania, silakan kemari untuk berganti pakaian. Vania, pertimbangkanlah lagi. Ada 5 hari lagi, masih bisa berubah pikiran. Pak Noah begitu mencintaimu. Kalau kau hilang, dia pasti bakal gila. Bisa menghadiri wawancara sebagai duta merek Vania Mode? Aku merasa terhormat banget. Bukankah ini Angel? Dia cuma seorang aktris rendahan. Apa haknya menjadi duta merek Vania Mode? Nona Angel, menjadi duta merek, kau paling ingin berterima kasih kepada siapa? Apakah itu Pak Noah? Aku paling ingin berterima kasih kepada pacarku. Karena ada dia, barulah ada aku yang hari ini. Dia sangat mencintaiku. Aku nggak punya rasa aman dalam percintaan. Setiap hari Minggu, dia memberiku bunga matahari. Dia bilang, bunga matahari melambangkan semangat selamanya dan kesetiaan pada cinta. Setiap hari Minggu kasih bunga matahari. Bukankah itu kebiasaan antara kau dengan Noah? Aku suka romantis, jadi dia selalu memberiku kejutan di dalam kehidupan. Saat mencuci wajah di pagi hari, dia menyembunyikan kalung berlian di gelas. Saat tidur siang, dia sembunyikan gaun pesta di dalam selimut. Saat pulang ke rumah setelah capek bekerja, dia bakal masakan makanan malam romantis. Bukankah ini hal yang dilakukan Noah kepadamu? Dalam segi material, dia nggak memperlakukan aku dengan buruk. Dia memberiku villa, mobil. Dia tahu aku suka laut. Juga memberiku pulau yang dinamakan dengan namaku. Noah juga pernah memberimu pulau yang diberikan dengan namamu, kan? Noah, kau sudah memberitahunya tentang kisah kita. Atau kau juga menyalin semua kebaikanmu padaku kepada wanita lain? Pacarnya Nona Angel baik banget. Begitu menyayangi istri selain Pak Noah, ini yang pertama.
Masih gak sebaik Pak Noah kepada istrinya. Di hari pernikahan Pak Noah dan istrinya, Pak Noah menyiapkan 520 buket mawar buat Nyonya Vania di Gedung Monar yang merupakan ikonik di distrik Yuman. Juga meletuskan kembang api di seluruh kota sebanyak 520 kali. Aku juga merasa Pak Noah lebih mencintai istrinya. Enggak. Pacarku lebih mencintaiku. Malam ini jam 7, pacarku bakal menyiapkan 1314 buket bunga mawar di gedung Monar yang ikonik dan meletuskan kembang api sebanyak 1314 kali. Tentu saja, aku lebih mencintai sayangku. Malam ini jam 7, silahkan semuanya saksikan percintaan aku dan sayangku. Astaga, CEO dominan mana ini yang begitu mencintai pacarnya? Benar, benar. Vania, Vania, kau nggak apa? Vania! Kenapa bisa mendadak sakit? Vania, beneran gak mau ke rumah sakit? Aku cuma kecapean, cuma butuh istirahat sebentar saja. Antar Desi pulang ke rumah dulu. Nggak apa, antar kau dulu. Nanti aku naik taksi pulang sendiri. Halo? Suamiku, hari ini kau memang gak mengecewakanku. Semua orang sangat kagum padaku. Sebagai balasan, malam ini aku bakal pakai gaun tidur seksi, model yang paling kau suka. Ku beri waktu 30 menit datang ke rumahku. Jangan terlambat ya. Desi, ada urusan penting di kantor. Kau bisa nggak bantu aku antarkan Vania pulang? Ada hal apa yang lebih penting dari Vania? Biarkan saja Noah kerja. Desi, tolong antarkan Vania. Mau kemana? Ikuti mobil di depan. Bukankah kau bertanya, kenapa Noah begitu cinta padaku? Aku malah mau pergi. Kau bakal segera tahu jawabannya. Noah! Sudah kuduga kau bakal datang. Dasar mesum. Jangan banyak bicara. Dasar wanita genit. Biar aku lihat gaun tidur seksimu. Ayo. Ternyata Noah pria kayak gitu. Jelas-jelas dia mencintaimu. Kenapa bisa mengkhianatimu? Emangnya kenapa kalau dia mencintaiku? Di pernikahan memang gak bisa lolos dari pria yang menjadi jahat setelah kaya. Sudah lama hidup bersama. Kehidupan jadi lebih hambat. Meski hatinya gak berubah, tapi tubuhnya gak bakal bisa menahan buat mencari wanita luar. Jika bisa terulang lagi, aku bakal memilih percaya perkataan ibu. Gak bakal menyentuh cinta.
Ibuku adalah seorang peneliti hebat yang meneliti kriogenik buat kepentingan dunia. Tapi setelah diselingkuhi oleh ayah, ibu menjadi depresi dan mengidap penyakit mental yang serius. Aku menyesal banget meninggalkan karirku demi seorang pria. Fania, kau harus ingat, jangan percaya sama cinta dan janji pria selamanya. Jangan mau masuk ke pernikahan. Karena pengalaman ibu, aku jadi gak percaya cinta, mengabaikan semua pria yang mengejarku. Sampai bertemu Noah. Dia gak pernah berubah. Pada akhirnya, aku tersentuh oleh ketulusannya. Mencoba mempercayai cinta dan menikah. Tapi baru 3 tahun, dia juga kayak ayahku. Mengkhianati pernikahan. Di dalam pernikahan gak ada kesetiaan. Selalu perempuan yang berkompromi. Inilah takdir wanita. Fania. Aku gak bakal berkompromi. Sekali gak setia, gak bisa dipakai selamanya. Malam ini jangan pulang, ya. Fania masih menunggu di rumah. Aku gak mengerti apa yang kau suka darinya. Bukannya kau bilang, diranjang dia kayak boneka. Bukan kayak aku yang punya banyak cara. Gimana kalau kau bercerai dengannya dan menikah denganku? Aku bisa buat kau semakin bahagia. Angel, aku ingat waktu aku bersamamu, aku sudah bilang. Kalau kita ini hubungan saling menguntungkan. Perasaanku padamu sekedar kebutuhan fisik. Yang aku cintai tetap Fania. Kalau kau mempunyai niat yang gak harusnya ada. Aku bakal buat kau pergi. Aku mengerti. Aku gak bakal ungkit lagi. Halo? Noah, Fania pingsan. Apa? Noah, kau kemana? Fania, meski demi status buat bayi di perutku, aku juga bakal mengusirmu.
Vania, kau sudah sadar? Untunglah, demammu sudah turun. Fania, kau nggak apa? Semalam kau mendadak pingsan, demam tinggi. Noah menjagamu sepanjang malam, bahkan gak tidur. Vania, kenapa? Aku mau pulang. Nggak mau di sini. Baiklah, aku panggil dokter dulu. Noah masih tetap sangat peduli padamu. Masih ada 4 hari lagi. Vania, kau beneran gak pertimbangkan lagi? Jangan lupa. Dia itu baru keluar dari rumahnya Angel. Pak Noah, Buat apa kau kemari? ini Nyonya Vania ya? Sebagai duta merek Vania Mode, aku mau kenalan dengan Nyonya Vania dulu. Makanya hari ini aku datang berkunjung tanpa diundang. Apakah Nyonya Vania mau mengobrol denganku? Vania lagi gak enak badan. Gak bisa ketemu kamu. Nyonya Vania, Pak Noah pasti sangat mencintaimu kan? Aku juga punya seorang pacar yang sangat mencintaiku seperti Pak Noah padamu. Dia memberiku uang, belikan rumah buatku, juga belikan pulau buatku. Angel? Kau mau apa sebenarnya? Dia sangat suka bersamaku. Setiap malam, dia memelukku tidur. Dia bilang, harus mencium aroma tubuhku, dia baru bisa tidur. Aku merasa harusnya kita punya banyak topik pembicaraan yang sama. Cukup! Aku sudah bilang, istriku hari ini kurang enak badan. Kau gak ngerti bahasa manusia ya? Aku... Nona Angel, seperti yang suamiku bilang, hari ini aku kurang enak badan, gak bisa ketemu tamu. Maaf, kau pulanglah dulu. Aku tuangkan air panas buatmu dulu, biar kau bisa minum obat. Baiklah. Vania, kau pura-pura bodoh apa? Kau jelas-jelas tahu hubunganku dan suamimu. Dia diam-diam selalu memanggilku istriku. Semua temannya memanggilku kakak ipar. Kau jangan terus menduduki posisi nyonya keluarga Kosasi. Aku beritahu rahasia yang bahkan Noah nggak tahu. Aku sudah hamil. Vania, orang yang nggak dicintai barulah pelakor. Kembalikan Noah padaku dan anakku ya. Vania, Kenapa? kenapa barang kebutuhanmu di rumah, kenapa berkurang banyak banget? Oh, aku mau ganti yang baru. Tapi kau yang pilih semua barang itu, kau bilang suka banget.
Sesuka apapun, juga bisa bosan. Juga mau mencoba yang baru. Bukankah begitu? Vania, apa aku ada melakukan kesalahan? Apakah aku sudah mengabaikanmu? Karena terlalu sibuk bekerja. Aku juga demi mempersiapkan ulang tahun perayaan pernikahan kita. Kau sama sepertiku. Kau juga sangat menantikan ulang tahun pernikahan kita, kan? Iya. Aku sangat menantikannya. Vania, kau tenang saja. Di hari itu, kau bakal menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kau memakai gaun rancanganku, masuk ke ruangan, semua mata yang ada di sana bakal terpaku padamu. Aku bakal beritahu semua orang bahwa cinta sejatiku cuma kau seorang. Baiklah. Akulah cinta sejatinya Noah. Kau percaya nggak? Satu teleponku bisa membuatnya pergi. Oh, aku keluar angkat telepon dulu. Baiklah. Vania, aula buat pesta ulang tahun pernikahan. Ada sedikit masalah dekorasi. Aku urus dulu. Vania, tunggu aku pulang ya. Baiklah. 또 너야 아물지도 않아 내 눈물이 쓰라려 아프잖아 추억에 울다 또 웃다 네 생각에 몸부림칠 때도 Halo. Nona Vania, tanggal 12 Desember jam 5 sore. Tepat waktu datang jemput Anda bisa? Baiklah. Nona Vania, hari itu ulang tahun pernikahan ketiga Anda. Suami Anda memberitakan hal ini ke seluruh kota. Ramai banget. Anda yakin mau masuk ke eksperimen kriogenik? Kalian tenang saja. Aku nggak bakal berubah pikiran. Tapi kalian sudah tanda tangan kontrak denganku. Begitu eksperimen kriogenik berhasil, penemuan ini harus ditulis atas nama ibuku. Baiklah, Anda tenang saja. Ini memang penemuan ibu Anda. Ibu Anda adalah seorang ilmuwan hebat. Baiklah. Hari ini aku mencoba bertanya padanya. Dia bakal gimana kalau aku mengandung anaknya? Dia bilang, suruh aku lahirkan. Dia bakal menjagaku dan anak selamanya. Halo istriku. Aku sudah pulang. Mau makan apa? Aku bawakan pulang buatmu. Besok adalah malam sebelum ulang tahun pernikahan kita. Ayo kita makan bersama. Anggap saja berpamitan denganmu. Baiklah, istriku. Kau mau makan apa? Aku siapkan buatmu. Biar aku masak. Aku masakkan semua makanan kesukaanmu. Baiklah. Makasih istriku. Aku cinta kau. Aku lagi menyetir. Tunggu aku pulang.
masih mengira kau nggak berani jawab. Ada apa? Lihatlah. Apa ini? Gimana? Sudah kelihatan belum? Ini gaun pesta yang bakal kau pakai buat acara perayaan ulang tahun pernikahan. Aku bilang aku suka. Jadi Noah langsung berikan pada aku. Katanya, di atas gaun ini ada sebanyak 121.314 berlian yang dijahit sendiri oleh Noah. Kau suka? Ah, jangan. Terlalu mahal. Kau sekarang masih lagi tahap merintis. Aku merintis memang buat kasih kau hidup enak. Sebuah gaun pesta saja. Aku nggak mau. Ini bukan kebutuhan primer. Nggak perlu habiskan uang. Tunggu, aku sudah sukses. Aku bakal buatkan gaun buatmu. Aku bakal pasangkan 121.314 berlian di gaunnya. Jauh lebih banyak dari berlian ini. Baiklah. Gimana? Sekarang sudah tahu siapa yang paling dia cintai. Angel, kalau dia beneran memilih kau nggak bakal terus membuktikan padaku betapa dia mencintaimu. Kau? Vania, aku sudah pulang. Vania, ada satu hal yang mau aku jelaskan padamu. Ada apa? Gaun pestamu ada sedikit masalah. Mungkin besok lusa nggak bisa dipakai. Tapi gaun ini juga bagus. Edisi terbatas di dunia. Nggak apa. Cuma sebuah gaun. Pakai apa saja sama. Oh, Lagian aku juga nggak punya kesempatan pakai lagi. Vania, aku penasaran banget. Hadiah apa yang mau kau berikan padaku? Di hari ulang tahun pernikahan kita buka sama-sama ya. Nggak boleh. Cuma kau sendiri yang boleh buka hadiah ini. Kenapa? Gimana pun, ini buatmu. Karena aku bakal tinggalin kau selamanya. Ini semua masakan kesukaanku. Makanlah. Anggap saja rayakan ulang tahun pernikahan kita dulu. Anggap saja perpisahan resmi denganmu. Kalau gitu, ulang tahun pernikahan setiap tahunnya kita rayakan 1 hari sebelum. Gimana? Ku dengar malam ini kau khusus menyiapkan makan malam romantis dengan Noah.
Pesan dari siapa itu? Kau percaya nggak? Satu telepon dariku bisa gagalkan makan malam kalian. Orang nggak penting. Oh, baiklah. Kalau gitu, ayo makan. Selamat ulang tahun pernikahan. Dari pekerjaan. Ayo. Jawablah dulu. Gimana kalau penting banget? Halo? Noah, aku lagi di rumah sakit. Kau temani aku ya. Aku mau temani Vania. Hari ini gak ada waktu. Noah, dokter bilang aku sudah hamil. Aku sekarang lagi di rumah sakit. Kalau kau nggak datang, aku bakal gugurkan anak ini. Dokter bilang, tubuhku kurang sehat, sulit buat hamil. Kalau menggugurkan anak ini, tubuhku bakal terluka. Aku segera datang. Vania, di kantor ada urusan. Selesai makan baru pergi. Setelah aku pulang baru temani kau makan, ya? Begitu kau pergi. Malam ini kau nggak bakal kembali lagi. Selesai makan baru pergi. Ini pertama kalinya. Juga terakhir kali aku memohon padamu. Aku beri waktu 30 menit. Kalau kau nggak datang, aku bakal masuk ke ruang operasi. Vania, ini urusan darurat. Aku harus pergi. Baiklah. Pergilah. Tunggu aku. Aku segera pulang. 有些事尽量别过分，也能找到一个平衡。生存的天真。Noah, aku nggak bisa menunggumu lagi. Seumur hidup ini, kau nggak bakal ketemu aku lagi. 我太笨，给不了你最渴望的安稳，才让你忐忑不安，跳动着的心还想去越过，是不是？ Nona Vania, kami sudah di perjalanan. Baiklah. Vania, aku beneran gak bisa merelakanmu. Desi, makasih sudah bantu aku menutupi hal ini. Kau tenang saja. Aku cuma menghilang. Bukan mati. 5 tahun lagi, aku punya kesempatan buat sadar lagi. Tapi eksperimen ini entah bisa berhasil nggak. Vania. Vania, aku jemput kau ke aula perjamuan. Baiklah. Kau datanglah. Baiklah, sampai ketemu nanti. Kau cuma pengganti. Kau pikir yang Noah cinta itu kau? Sebenarnya, yang dia cinta itu aku. Seperti yang kau mau. Aku tinggalkan Noah.
Mau menjadi pelakor meski sudah tahu kau bersalah juga. Angel, waktu Noah melihat riwayat pesan kita, apa dia masih bakal mencintaimu? Ayo pergi. Vania, cintaku padamu gak pernah berubah. Gak bakal kasih kau alasan meninggalkan aku. Vania? Vania? Aku datang menjemputmu. Vania? Vania? 분명히 더 밝은 빛이 머무른 거친 위에 눈부시게 빛날 테니 You shine like the stars You light up my heart 오늘의 시간 끝에 Vania, orang yang gak dicintai barulah pelakor. Sampai jumpa. Noah. Halo, Vania, apa itu kau? Halo, istri Anda mengalami kecelakaan. Pendarahan hebat. Tolong datang ke rumah sakit. Hari ini Tuan Noah dan Nyonya Vania masih belum menghadiri pesta ulang tahun pernikahan mereka. Saat ini karyawan gak bisa menghubungi mereka berdua. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Vania! Kenapa kau? Bukankah dokter bilang istriku? Waktu itu aku kecelakaan. Aku takut banget. Dokter tanya aku minta nomor pasanganku. Aku langsung berikan nomor teleponmu. Jangan pergi. Dokter bilang, bayiku hampir gak selamat. Kau tahu gak? Aku mengandung bayi kembar. Dokter bilang, kemungkinan banget bayinya sepasang. Noah, aku mengandung anakmu. Istirahat baik-baik. Kau mau kemana? Vania sudah hilang. Aku mau cari dia. Vania beneran sudah pergi. Seorang wanita dewasa, mana mungkin bisa hilang? Mungkin saja pergi bermain. Kenapa kau ada di sini? Desi, Vania hilang.
Kau tahu dia di mana? Ternyata dia masih belum melihat surat pemberitahuan kematian Vania. Noah, siapa dia? Apa pedulimu aku siapa? Vania hilang. Kau masih sempat datang ke rumah sakit menemui wanita lain. Apa hubungannya denganmu? Desi, kau beritahulah aku, di mana Vania sebenarnya? Vania sudah hilang. Kau malah masih bisa bertengkar dengan pelakor di sini. Noah, kau sama sekali nggak pantas buat Vania. Cepat katakan! Vania liburan untuk hilangkan stres. Katanya seminggu lagi baru pulang. Liburan buat hilangkan stres? Ada apa sampai dia mau liburan hilangkan stres? Aku nggak tahu. Aku malah mau bertanya padamu. Apa kau sudah berbuat sesuatu yang membuat Vania gak senang? Mungkin karena semalam waktu makan aku mendadak pergi. Jadi Vania marah. Kalau gitu minta maaf lah. Mungkin kalau nanti Vania senang, dia bakal kembali. Aku harus mengunjungi pasien. Aku pergi dulu. Aku sangat menantikan waktu kau melihat surat pemberitahuan kematian. Betapa putus asa kau. Noah, kau pantas mendapatkan semua ini. Noah, hari ini kau bisa temani aku nggak? Kau gak dengar apa kata Desi? Vania pergi liburan hilangkan stres. Meski gak tahu apa yang terjadi. Tapi aku gak boleh biarin Vania tahu hubungan kita. Beberapa waktu ini, kita jangan bertemu dulu. Noah! Vania, kau licik banget. Tampaknya kalau nggak berikan pukulan telak, kau nggak bakal pergi dengan mudah. Halo, ini wartawan insert ya? Vania, kenapa kau pergi tanpa berpamitan? Tanggal 23 Oktober, ibu mengiris lengannya lagi. Setelah 10 jam, ibu baru dibawa keluar dari ruang operasi. Ibu bilang, dia merindukan ayah lagi. Dulu ibu adalah seorang ilmuwan hebat. Dia berdedikasi meneliti teknologi kriogenik agar bisa menyelamatkan pasien penderita kanker. Tapi setelah ketemu ayah, ibu meninggalkan karirnya, menjadi istri yang berbakti kepada ayah. Kau makanlah jamur. Kami sekeluarga juga pernah mempunyai masa yang bahagia. Tapi itu gak bertahan lama. Ayah bertemu dengan orang yang dia sebut cinta sejatinya. Dia bersikeras mau bercerai dengan ibu. Sejak saat itu, ribut dan bertengkar menjadi kebiasaan sehari-hari.
Pada akhirnya, ibu yang sudah lelah memutuskan buat lepaskan tangan. Ibu sangat mencintai ayah. Justru karena sangat mencintainya, meski luka ini sudah berlalu bertahun-tahun, juga gak bisa disembuhkan. Ibu sering berkata padaku, jangan percaya sama cinta. Cinta bisa berubah. Jadi, aku menutup hatiku. Sampai aku bertemu Noah. Noah bukan orang pertama yang ngejarku. Ada banyak orang yang berlalu lalang, tapi yang selalu berhenti buatku adalah Noah. Dia tahu kesukaanku. Jangan bombay dan bawang. Lauk ini jangan terlalu pedas. Kurangi garam. Segelas soda lemon. Perbanyak es. Dia menjagaku di setiap perubahan suasana hatiku. Kalau nggak mau katakan, nggak perlu katakan. Aku temani kau. Suatu tahun, aku sakit. Waktu buru-buru datang, Noah malah kecelakaan. Yang dia katakan begitu buka matanya. Di mana Fania? Apa dia ngapa? Fania. Maaf ibu, aku memutuskan buat percaya cinta sekali. Sejak hari itu, aku menerima identitas baruku. Istrinya Noah. Aku mengingat semua kesukaannya. Menyiapkan makan siang enak buat dia. Menjaganya dengan teliti. Gak bakal melupakan semua hal kecil. Noah adalah penyelamatku. Membuat aku tahu bahwa cinta sangat indah. Aku sungguh sangat mencintai suamiku. Aku yang dulu gak pernah mau menyentuh cinta. Buat pertama kalinya, memiliki keinginan hidup tua bersama seseorang. Aku suka setiap malam, tepat waktu menunggu di depan rumah, menyambut dia yang baru pulang kerja. Suamiku. Waktu di jalan berlari ke arahnya, angin pun terasa manis. Oh, ayo pulang. Besok ulang tahun suamiku. Aku mau menyatakan perasaan padanya. Aku sudah berpikir selama 1 jam. Tapi nggak ada satu kata pun yang kutulis buat menyatakan gimana cintaku padanya. Tapi aku malah memikirkannya 1 jam. Aku bakal menghargai suamiku. Aku mau bersamanya selamanya. Sampai kematian memisahkan kami. Fania. Maaf. Beberapa hari ini aku sudah mengabaikanmu. Aku hari ini keluar rumah sakit. Kau nggak datang menjemput aku. Angel, aku sudah beritahu kau. Beberapa hari ini kita juga bertemu. Selama 7 hari ini, aku bakal kasih kau kejutan baru lagi. Fania, saat kau pulang, aku bakal buktikan padamu bahwa yang aku cintai selamanya adalah kau. Beautiful life.
Bagaimana bisa kau begini padaku? Gimana bisa? Cepat lakukan kesepakatan kita hari itu. Aku mau memberitahu seluruh dunia kalau aku sudah mengandung anaknya Noah. Vania, ini hadiah ulang tahun pernikahan yang kau berikan padaku. Aku bakal simpan. Tunggu sampai kau pulang. Kita buka bersama. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Suamiku? Halo Desi. Hari ini Vania pulang jam berapa? Aku pergi jemput dia di bandara. Kau masih mengingat Vania? Nontonlah televisi dulu. Noah, selamat. Sudah dapat sepasang bayi. Angel, artis wanita, dikabarkan hamil. Katanya dia mengandung sepasang bayi kembar. Ayah dari bayi itu CEO Grup Flora, Noah Kosasi. Ayah dari bayi itu CEO Grup Flora, Noah. Halo asisten Arya. Blokir informasi tentang kehamilan Angel. Sekarang juga. Jangan sampai Vania melihat berita ini. Vania! Noah. Buat apa kau datang? Di depan rumahku penuh dengan wartawan. Aku menelepon kau tapi kau nggak angkat. Aku takut banget. Kau jangan usir aku ya. Aku tanya kau, ada apa dengan berita itu? Aku juga nggak tahu siapa yang bocorkan. Bukankah itu kau? Berita ini mencoreng reputasiku. Aku ini artis. Apa aku perlu menghancurkan karirku sendiri? Kau Kenapa? Perutku sakit banget. Mungkin sudah mengganggu janin. Boleh nggak kau bawa aku ke atas buat istirahat? Aku sudah panggil dokter. Vania hari ini pulang. Sebelum dia pulang, kau harus pergi. Aku mengerti. Aku tuangkan air buatmu. Aku lagi berbaring di ranjangmu dan Noah.
Bukankah ini ponsel Vania? Siapa yang kirim pesan padanya? Dua hari ini suamimu lagi ada di rumahku. Hari ini aku mencoba bertanya padanya, dia bakal gimana kalau aku mengandung anaknya. Dia suruh aku lahirkan bayi kami. Dia bakal menjagaku dan anak selamanya. Kenapa? Kenapa bisa begini? Vania, kau pura-pura bodoh apa? Kau jelas-jelas tahu hubunganku dan suamimu. Dia diam-diam selalu memanggilku istriku. Semua temannya memanggilku kakak ipar. Aku beritahu rahasia yang bahkan Noah nggak tahu. Aku sudah hamil. Vania, orang yang gak dicintai barulah pelakor. Kembalikanlah Noah padaku dan anakku ya. Seperti yang kau mau. Aku tinggalkan Noah. Ternyata kau yang membuat Vania pergi dan marah. Kau tahu gak setelah berita kehamilanmu tersebar, karya aktingmu bakal hancur. Memangnya kenapa kalau hancur? Tunggu aku naik posisi dengan bayi di perutku. Aku adalah nyonya muda keluarga Kokasi. Semua kemewahan bakal menjadi milikku. Cuman karir saja. Itu bukan hal penting. Kau yakin Noah bakal menikahimu? Dia nggak berani nggak menikahiku. Aku sudah mengandung darah dagingnya. Kau jangan lihat dia terus mengatakan mencintai Vania. Tapi setiap kali aku menelpon dia, dia pasti bakal pergi meninggalkan Vania. Cintanya terhadap Vania cuma begitu saja. Noah, Noah, dengarkan penjelasanku. Bukan kayak yang kau pikirkan. Noah. Dasar jalan! Turun. Jangan kotori ranjangnya Vania. Noah, kau nggak boleh begini padaku. Aku sudah mengandung anakmu. Angel! Bukankah aku sudah bilang, aku dan kau cuma hubungan kebutuhan fisik? Bukankah kau sudah berjanji padaku? Nggak bakal mengganggu Vania! Kau sudah tahu. Noah, aku juga kekasihmu. Apa kau nggak mencintai aku? Mencintaimu? Aku cuma menginginkan momen menegangkan saja denganmu. Aku sungguh menyesal. Kenapa memilihmu? Beraninya kau melukai Vania di belakangku. Akhirnya aku tahu kenapa Vania pergi tanpa pamit. Ternyata dia sudah tahu hubunganku denganmu. Aku sudah salah. Tolong pertimbangkan aku dan anakmu. Kumohon, maafkanlah aku ya. Oh iya, aku hampir lupa kalau kau nggak bilang di dalam perutmu masih ada anak harap. Vania bakal gak senang kalau tahu ini. Kau mau apa? Noah, kau nggak boleh begini padaku. Bayi di dalam perutku adalah darah dagingmu. Kau lepaskanlah aku ya. Aku nggak seharusnya mengganggu Vania. Tapi ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku cuma mau berikan bayi di perutku sebuah keluarga saja. Aku mohon padamu, jangan begini padaku. Noah, kau harusnya mencintaiku. Benar kan? Mau kasih bayi di perutmu sebuah keluarga? Kalau kau tahu batasan, aku bakal biarin.
Kau dan bayimu baik-baik saja. Angel, salahmu karena kemauanmu terlalu banyak. Semua yang kau rasakan sekarang karena akibat perbuatanmu sendiri. Kau mencintai Vania? Kau beneran cinta sama Vania? Kalau kau beneran cinta sama dia, mana mungkin kau tidur berkali-kali denganku? Kau mana mungkin biarin aku mengandung anakmu? Cinta yang kau katakan itu cuma buat mengasihani dirimu sendiri saja. Kalau kau beneran mencintai Vania, mana mungkin tubuh dan hatimu bisa berpisah? Kau munafik banget. Kau bilang cinta sama Vania, tapi setiap malam malah bersenang-senang denganku. Tutup mulutmu! Kenapa? Aku benar ya? Cintamu cuma begitu saja. Kau mencintai Vania, tapi malah begitu baik padaku. Kau cuma berpura-pura jadi penyayang saja. Pria licik bermuka dua. Cintamu jauh lebih menjijikan dibanding serangga di selokan. Tutup mulutmu! Diam! Kenapa aku kirimkan pesan pada Vania? Itu karena kau memberiku percaya diri. Kau memberikanku rumah, memberikanku mobil, memberikanku pulau. Kau mempersiapkan kejutan di setiap perayaan buatku. Kalau bukan karena kau baik padaku, aku mana mungkin berani mengira kau mencintaiku. Mana mungkin berani kirim pesan itu kepada Vania. Noah, yang mengusir Vania pergi bukanlah aku, tapi kau. Benar, benar. Aku orangnya. Aku yang sudah salah. Tapi masih sempat. Sebelum Vania pulang, aku harus bersihkan semua kesalahanku tanpa sisa satupun. Jangan, jangan, Noah. Kau nggak boleh begini padaku, Noah. Noah, Noah, Noah. Kenapa gak beritahu aku kalau Fanny sudah tahu tentang aku dan Angel? Aku nggak tahu kau bicara apa. Kau teman terbaiknya. Kau pasti tahu. Desi, jangan berbohong. Beritahu aku, sebenarnya Vania kemana? Buat apa? Kau tanya itu? Aku mau cari dia! Gak mungkin. Kau nggak akan menemukannya. Apa maksud perkataanmu itu? Tidak maksud apa-apa. Noah, seumur hidup ini, kau nggak bakal ketemu dia lagi. Aku gak ngerti kau bicara apa. Kau masih ingat? Hadiah ulang tahun pernikahan ketiga yang Vania berikan padamu. Kau belum buka kan? Buka dan lihatlah. Di dalamnya ada semua kebenaran.
Kenapa bisa begini? Surat pemberitahuan kematian. Halo. Selidiki lokasi Fania belakangan ini. Baiklah, Pak Noah. Pak Noah, sudah ketemu. Nyonya Fania sudah meninggal pada 12 Desember 2024. Informasi identitas sudah dibatalkan. Pak Noah? Pak Noah? Pak Noah? Fania, apa yang sudah aku lakukan, Fania? Fania ada di mana sebenarnya? Kau sudah lihat surat pemberitahuan kematian Fania kan? Buat apa bertanya padaku lagi? Surat pemberitahuan kematian pasti diberikan duluan padaku. Fania pasti menggunakan suatu cara buat menghapus informasi identitasnya. Dia pasti masih hidup. Aku tahu kesalahanku nggak bisa dimaafkan. Tapi ku mohon, biar aku bertemu Fania sekali ya. Aku bakal jelaskan kepada Fania. Juga bakal menebus kesalahan para Fania. Ku mohon. Sudah telat. Semua sudah telat. Apa maksudnya sudah telat? Aku sudah beritahu kau. Fania sudah hilang. Seumur hidup ini, kau gak bakal bisa ketemu dia lagi. Mana mungkin? Jadi dia sekarang ada di mana sebenarnya? Kalau suatu hari Noah sudah tahu kebenarannya, tolong berikan surat ini padanya. Baiklah. Ini surat yang Fania tulis buatmu. Ini dia tulis sehari sebelum dia pergi. Sehari sebelum dia pergi? Baiklah. Pergilah. Tunggu aku segera pulang. Noah, waktu kau melihat surat ini, aku sudah pergi. Saat sampai terakhir kau masih tetap dipanggil pergi oleh Angel. Aku sudah tahu. Pilihanku buat pergi gak salah. Noah, sampai sekarang aku tetap percaya. Cintamu padaku memang nyata. Jadi, aku gak bakal menyesal jatuh cinta padamu. Kau menggunakan bunga matahari masuk ke duniaku dan mengobati masa kecilku. Kita punya banyak kenangan indah. Semua kenangan itu
cukup buat aku percaya kau mencintai aku. Orang selalu bilang manusia nggak bisa melawan waktu. Sebenarnya waktu nggak bisa melawan sifat pelimpan kita. Kau orang yang cepat bersemangat. Aku orang yang lama bersemangatnya. Jadi, di saat aku paling mencintaimu, kau sudah bosan padaku. Nggak perlu cari aku. Aku sudah bergabung dengan eksperimen semasa ibu hidup. Ibu bilang, kalau dulu dia nggak memilih ayah, dia pasti bisa selesaikan proyek yang berguna bagi seluruh umat itu. Aku mau selesaikan keinginan dia. Setelah menikah denganmu, aku terus berpikir, gimana baru bisa baik kepadamu? Baru bisa buat kau merasa menyukaiku, mencintaiku. Bukan hal yang buat kau menyesal. Aku sudah banyak berubah buat kau. Tapi hal terakhir yang bisa aku lakukan buatmu ternyata adalah pergi dari hidupmu. Sampai jumpa, Noah. Jangan cari aku. Ini pilihanmu, juga pilihanku. Semoga di kehidupan ini, pertemuan kita nggak sia-sia. Noah, ini pilihan Vania. Semoga kau bisa menghormati dia. Apa seumur hidup ini aku gak bisa ketemu dia lagi? Gak bisa lagi. Gimana kalau penelitiannya gagal? Maka Vania bakal mati. Noah, kau ingat ini semua akibat perbuatanmu. Halo semuanya, aku Angel. Belakangan ini tersebar rumor kalau aku mengandung bayinya Pak Noah. Hal ini memang benar. Tapi aku masih mau menguatkan sesuatu lagi. Pak Noah adalah pria yang berdarah dingin. Kenapa bisa begini? Keren. Noah, karena kau sudah mengkhianati aku bakal hancurkan kau. Tunggu, Angel. Kau pura-pura kasihan apa? Bukankah kau pelakor? Iya, sudah tahu tapi masih mau menjadi pelakor. Semua orang tahu kalau Pak Noah punya istri. Luar biasa. Pelakor masih berani menjual kasihan. Aku mengajak buat memboikot Angel. Boikot. Boikot. Kenapa bisa begini? Bukankah mereka harusnya memarahi Noah? Halo, kau Angel ya? Pak Noah sudah bilang, segera pindah dari sini. Mana mungkin villa ini pemberian Noah?
Nona Angel, jadi manusia harus tahu malu. Kau di internet menyebarkan hubungan tentangmu dan Pak Noah. Kau pikir Pak Noah nggak tahu? Pak Noah sudah bilang, gak cuma villa. Semua barang yang Pak Noah berikan padamu harus ditarik kembali. Noah, apa maksudmu? Kau mau aku kehilangan semuanya? Aku lagi menebus kesalahanku. Memperbaiki semua kesalahanku. Noah, aku juga kekasihmu. Kenapa kau mau begini padaku? Kau dan Fania itu cinta. Apa sama aku, bukan? Di antara kita, apa nggak ada sedikit pun kenangan indah? Kau beritahu aku waktu kau memelukku. Apa hatimu nggak tergerak sedikit pun? Nggak ada. Kalau bisa memilih sekali lagi, aku nggak bakal berselingkuh. Nggak bakal mengkhianati pernikahanku. Nggak bakal mengecewakan Fania. Kau mengecewakan Fania? Apa nggak mengecewakanku? Apa janji manis yang kau katakan padaku di ranjang itu? Semuanya palsu. Kau saja sudah bilang janji manis. Mana mungkin sungguhan? Angel. Aku selalu mengira kau wanita yang cerdas. Gak bakal mengincar barang yang bukan milikmu. Aku beritahu kau buat terakhir kali. Aku gak pernah mencintaimu. Denganmu, aku cuma bermain buat bersenang-senang. Sekarang permainan sudah berakhir. Kau juga sudah harus sadar. Kedepannya, jangan muncul di hadapanku lagi. Matilah kau! Dasar pelakor gak tahu malu! Berani merusak pernikahan orang, sungguh gak tahu malu. Kenapa kau gak mati saja? Matilah kau! Pergilah. Matilah kau! Angel, kau bodoh banget. Kenapa kau merasa pria baik padamu berarti cinta padamu? Angel, aku mencintaimu. Meski aku gak bisa memberimu pernikahan, tapi aku bersumpah, selama kau bersamaku, maka aku bakal memanjakanmu. Benar juga. Sejak awal kau sudah bilang, kau gak bakal kasih aku pernikahan. Aku sudah berpikir terlalu banyak. Noah, aku benci kau. Aku benci kau.
Vania, kau tetap menang. Kau benar. Dia gak mencintai aku. Cuma aku saja yang gak menyadarinya. Kalau masih ada kehidupan mendatang, aku bakal mencari pria yang sungguh mencintaiku. Sudah diselidiki. Saat ini Nona Vania memang sudah dibekukan. Di mana laboratoriumnya? Apakah bisa dibatalkan eksperimen di pertengahan? Begitu dimulai, eksperimen gak bisa dibatalkan. Vania, gimana perasaanmu saat masuk ke dalam kompartemen pembeku? Waktu itu. Kak Noah, Kak Fania belum ketemu. Apa dia sudah tahu tentang kau dan Angel? Tapi Kak Fania juga gak pengertian banget. Namanya juga pria, bukankah selingkuh itu hal yang sangat wajar? Benar, pria sukses mana yang kalau bukan rumahnya yang kacau, maka kehidupan luarnya yang kacau. Tapi Angel ini agak gak tahu diri. Sudah jadi selingkuhan, masih gak sadar diri. Betul. Semua salahku. Dulu waktu aku kenalkan sama Kak Noah, aku juga gak menyangka ternyata dia orang kayak gitu. Bukankah selingkuh itu hal yang sangat wajar? Kehidupan luarnya yang kacau. Kepengertian banget. Kanoah? Kanoah? Kenapa diam saja? Akhirnya aku tahu apa salahku. Kanoah, apa maksudmu? Kalau sejak awal aku gak terhasut kalian buat berselingkuh di luar sana, Vania gak bakal kecewa padaku. Memangnya kenapa kalau berselingkuh? Jelas-jelas Kak Vania yang picik banget. Kalian pergilah. Aku gak mau ketemu kalian lagi. Pantas saja setiap keluar berkumpul dengan kalian, Vania selalu gak senang. Karena dia sudah tahu kalian ini orang kayak apa. Kak Noah, kau... Keluar! Kanoah? Keluar! Keluar! Vania. Kenapa barang kebutuhanmu di rumah? Oh, aku mau ganti yang baru. Tapi kau yang pilih semua barang itu, kau bilang suka banget. Sesuka apapun, juga bisa bosan. Juga mau mencari yang baru. Bukankah begitu? Di hari itu, kau bakal menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kau memakai gaun rancanganku masuk ke ruangan. Semua mata yang ada di sana bakal terpaku padamu. Aku bakal beritahu semua orang bahwa cinta sejatiku cuma kau seorang. Baiklah. Vania, di kantor ada urusan. Aku... Selesai makan baru pergi. Begitu kau pergi, malam ini kau gak bakal kembali lagi. Selesai makan baru pergi. Ini pertama kalinya. Juga terakhir kalinya aku memohon padamu. Vania,
Ini urusan darurat, aku harus pergi. Baiklah. Pergilah. Tunggu aku segera pulang. Vania, kau sudah pulang? Maaf. Vania, aku sudah tahu salah. Kau maafkanlah aku ya. Aku beneran sudah tahu salah. Aku seharusnya khianati pernikahan kita. Aku seharusnya khianati cinta kita. Aku rindu banget padamu. Vania, asal kau pulang, aku gak bakal berhubungan sama wanita manapun. Aku bakal temani kau setiap hari. Aku gak bakal berselingkuh lagi. Vania, aku rindu banget padamu. Vania. Keracunan alkohol. Buat apa kau begini? Setiap hari minum sampai mabuk begitu. Cuma alkohol yang buat aku gak begitu menderita. Kalau tahu bakal jadi begini, kenapa kau melakukan itu dulu? Aku tahu. Aku gak pantas bagi Vania. Sejak aku memutuskan buat selingkuh, aku sudah mengkhianati janjiku pada Vania. Desi, aku mohon, bolehkah biarkan aku temui Vania? Dia sudah hilang. Aku tahu dia sudah hilang. Beritahu aku, di mana laboratoriumnya? Biarkan aku temui Vania sebentar ya. Aku mohon padamu. Ketemu sekali saja. Baiklah, aku bawa kau. Begitulah ceritanya. Apa boleh izinkan Tuan Noah ke lokasi kompartemen pembeku buat melihat Nona Vania? Saat Nona Vania memutuskan ikut bereksperimen, kami sudah bertanya, apa ada orang yang dia pedulikan? Apa katanya? Gak ada. Vania. Aku secara sukarela bergabung dengan eksperimen kriogenik. Setelah masuk ke kompartemen pembeku, aku meninggalkan identitasku, meninggalkan nyawaku, meninggalkan hubungan personalku, menghilang dari dunia ini. Kalau eksperimen gagal, aku juga gak minta pertanggungjawaban. Vania. Jadi, Nona Vania sudah hilang. Kumohon, bawa aku masuk. Biar aku lihat sekilas. Sekilas saja. Baiklah. Tapi, kau gak boleh melakukan apapun. Dia ada di dalam. Apa aku gak boleh masuk?
Gak boleh. Di dalam adalah lingkungan steril. Apa dia punya kesadaran? Gak punya. Kecuali kalau dia bisa sadar. Berapa lama dia baru sadar? Kalau eksperimennya berhasil, maka itu 50 tahun. Aku donasikan semua asetku pada kalian. Tolong pastikan eksperimen berhasil. Pak Noah, Anda yakin? Yakin. Aku mau Fanny yang tetap hidup. Baiklah, kami bakal berusaha agar eksperimen berhasil. Tua bangka aneh ini sudah menunggu 50 tahun di sini. Apa hubungannya dengan orang di dalam kompartemen pembuku? Eksperimen berhasil. Subjek kriogenik sudah sadar. Proyek eksperimen kriogenik yang dimulai 50 tahun lalu sukses besar. Pencetus proyek eksperimen kriogenik ini adalah seorang ilmuwan hebat yang bernama Cindy Winata. Penemuan hebat ini pasti menggemparkan dunia. Halo, apa ada pakaian yang kau suka? Aku nggak tahu harus memilih yang mana. Belakangan ini aku agak gemuk. Sayang, kau pakai apapun tetap cantik, gak gemuk. Bohong. Kalau aku jadi gemuk, kau bakal suka sama wanita lain. Mana mungkin, perasaanku gak bakal berubah selamanya. Bukankah ini toko gaun pengantin? Kenapa tokomu kedatangan seorang kakek tua? Halo, apa butuh sesuatu? Maaf. Aku salah tempat. Fanny ya? Suamiku? Bagus banget. Kau masih tetap cantik dan muda begitu. Semoga di kehidupanmu ini kau gak ketemu sama pria bajingan kayak aku lagi. Bahagialah dan sehat selalu.